Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Malam ini materinya keluar dari jadwal biasanya, karena kita dihadapkan sebentar lagi kepada 10 hari Zulhijjah, yang di situ Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sebagai bentuk rahmahnya kepada hambanya keutamaan dan kebaikan yang Allah janjikan. Kita mutlak sangat membutuhkan kebaikan tersebut, dan kita berupaya untuk jangan sampai terluput atau terlewatkan kebaikan itu begitu saja. Sebelum saya baca ini, perlu saya ingatkan tentang syarat suatu amalan itu dikatakan ibadah, atau syarat amalan itu diterima oleh Allah, sehingga dikatakan sebagai amal soleh apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, harus ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan amalan tersebut. Yang kedua, harus mencocoki dalil dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khairi lam yusib. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya, disebabkan karena syaratnya tidak memenuhi dari 2 syarat tersebut. Ada kalanya niat yang ikhlas, tapi ketika tidak ada contoh atau tidak mencocoki contoh dalil, maka juga terluput dari kebaikan. Terutama ini masalah tentang 10 hari Dzulhijjah. Ini berkaitan juga dengan penentuan awal bulan Dzulhijjah, yang insyaallah besok pemerintah akan mengadakan sidang isbat untuk menentukan kapan tanggal 1-nya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, wa fitrukum yauma tuftarun atau tuftirun. Fitrah kalian atau Idul Fitri kalian bersama Idul Fitrinya pemerintah. Wa adhakum, dan Idul Adha kalian, hari raya kurban kalian, yauma tudahun, bersama berkorbannya pemerintah. Dan itu bimbingan Rasulullah SAW yang kita sudah komit dan sudah konsensus menyatakan ingin mencontoh Rasulullah SAW, karena beliau adalah teladan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mengingatkan pada semuanya untuk berpegang, kalau ingin selamat, berpegang kepada nasihat dari Rasulullah SAW, berpegang kepada sunnah beliau. Beliau SAW bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnati, kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Nah, maka jangan berpaling dari sunnah Nabi, apalagi sudah jelas. Kemudian berpaling dari sunnah Nabi, maka itu bukan amal soleh, bahkan amalan tersebut tertolak.
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih juga dari sahabat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang bukan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka kita harus menerima legowo dengan pegangan kita. Jangan kemudian berpaling, karena berpaling dari sunnah Nabi merupakan bentuk penentangan yang akibatnya sangat jelek baik di dunia maupun di akhiratnya. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku itu bisa masuk surga kecuali orang yang enggan. Sahabat pun heran, ada orang yang enggan masuk surga. Maka beliau, para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk surga? Maka beliau menjawab, faman ata'ani dakhalal jannah waman asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, mengikuti aku, maka dia akan masuk surga, dan yang berpaling maksiat dari Rasul, dialah orang yang enggan masuk surga. Karena di Indonesia pun masih banyak, ada yang atas nama ormas, ada yang atas nama kelompok-kelompok, ada yang dari torikoh-torikoh sengaja memang berpaling dari ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ketika menetapkan atau melaksanakan amalan ibadah kepada Allah SWT. Apalagi yang sudah tahu kemudian dia berpaling, maka itu ancamannya lebih berat lagi. Sudah berilmu tapi ilmunya tidak dimanfaatkan. Kita diajarkan doa oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa a'udzubika min ilmin la tanfa, dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ancamannya sangat berat. Insyaallah kita semua hafal, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan besar dari Allah orang yang sudah ngerti bicara tapi dia tidak mengamalkannya. Lebih jelas lagi saya kutipkan ayat di sini biar agak ingat. Kata Allah Subhanahu wa taala, watlu alaihim, sampaikan pada mereka atau bacakan pada mereka, naba'al ladzina atainahu, berita besar tentang orang-orang yang telah kami berikan ayatina. Artinya ini sudah tahu mereka, sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia karuniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi cahaya. Fa'an salaho, kemudian dia lepaskan, dia tanggalkan. Kalau di sini diartikan apa? Melepaskan diri seperti baju kalau dilepas dari dirinya. Dia lepaskan ilmu hidayah yang Allah berikan, dia lepaskan. Fa'at ba'ahu syaitan, dia melepaskan ilmu itu, dia condong mengikuti syaitan. Syaitan di sini ada dua, ada syaitan jin dan ada syaitan manusia. Suatu ketika Rasulullah SAW membuat satu garis lurus, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, membuat garis lurus, kemudian beliau bersabda, hadza sirati mustaqima, ini jalanku yang lurus. Summa khattahu tutan an yaminihi wa shimalihi, kemudian beliau membuat garis-garis sebelah kanan dan kirinya. Kata beliau, laisa minha illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Setiap jalan kanan kiri itu ada syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut. Jadi selain jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sana ada tokoh-tokoh yang mengajak pada jalan selain jalan Rasul yang dibilang oleh Rasul sebagai apa? Syaitan.
Nah, karena syaitan sendiri artinya yang menghalangi atau memalingkan dari al-haq. Fakana minal ghawin, sehingga dia termasuk orang yang sesat. Di sini termasuk sehingga dia termasuk orang yang sesat. Nah, naudzubillah, kita mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufiknya, dilindungi dari orang yang sesat. Dari itu Rasulullah SAW berpesan untuk menggigit sunnah Nabi itu, walaupun harus makan akar. Nah, dipegangi sunnah Nabi kalau ingin selamat. Walau syi'na, kalau sekiranya kami mau, kata Allah, la rafa'nahu biha, kami angkat derajatnya dengan ilmu itu. Ilmu itu yang bisa mengangkat manusia dari kehinaan, kerendahan menjadi mulia. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kata Allah. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat lagi. Walakinahu ahladahu ilal ardi, mestinya ilmu itu mengangkat derajatnya, hanya saja dia lebih mendahulukan kehidupan dunia, lebih mengikuti syahwat, wattaba'a hawahu, kemudian dia mengikuti nafsunya. Ini penyakitnya yang menyebabkan orang itu melepaskan ilmu tadi, berpaling dari ilmu tadi, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan imannya yang masih kurang. Maka harus ditata lagi niat mengaji itu karena takut kepada Allah, ikhlas karena mengharap ridha Allah. Nah, famasalu, permisalan orang yang seperti itu, berpaling dari yang mulia mengambil yang rendah, kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil kalbi. Apa ini? Seperti mereka itu permisalannya seperti anjing. Anjing ini gambaran memang makhluk yang paling serakah terhadap dunia. Anjing itu kalau diberi bangkai dan diberi daging segar, anjing itu lebih memilih yang bangkainya. Dan dia akan menjaga di situ, jangan ada yang dekat, akan digonggong, muter-muter di situ sambil ekornya diangkat karena gembiranya menjaga bangkai tadi. Intah milya alaihi yalhas, kalau kamu hardik dia tetap menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhas, kalau kamu biarkan juga dia menjulurkan lidahnya. Di tafsir ayat ini dia dinasihati maupun tidak, diberitahu maupun tidak, itu tetap aja menjulurkan lidahnya. Biasanya hewan yang menjulurkan lidahnya itu kalau kehausan. Ini tidak kehausan, tapi karena penyakit nafsu tadi yang menguasai hatinya, dia lebih memilih yang ini, kerendahan. Begitu anjing, dan Allah mempermisalkan anjing supaya kita menjauh dari sifat-sifat jelek seperti ini. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, itu permisalan suatu kaum yang tidak percaya, tidak mengikuti ayat-ayat kami. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun, sampaikan cerita ini mudah-mudahan mereka mau berpikir. Maka ini buah dari berpikir, diharapkan orang itu berpindah dari kehinaan menuju kemuliaan, dari kesesatan menuju hidayah. Sebentar lagi mungkin besok akan ditetapkan tentang 10, tentang kita akan masuk ke dalam bulan Dzulhijjah. Nah, saya bacakan saja langsung. Fadlu ayyamil ashri, keutamaan 10 hari. Di sini judulnya keutamaan 10 hari, ini jamak daripada yaum. Berarti 10 keutamaan hari-hari 10. Nah,
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi manna ala ibadihi, yang telah mengaruniakan pada hambanya bimawasimil khairat. Jadi di dalam setahun ini ada musim-musim khairat namanya, musim-musim kebaikan. Nah, di musim-musim kebaikan itu apa? Liyaghfira lahum adz-dzunuba, untuk Allah ampuni dosa-dosa di musim itu. Tadi asalkan benar ya caranya. Wa yajzilu lahumul habbat, dan akan dicurahkan di musim-musim kebaikan itu berbagai karunia-karunia, kebaikan-kebaikan. Ahmaduhu subhanahu wa askuruhu, aku memuji Allah subhanahu dan aku bersyukur kepadanya. Waffaqa man syaa, Allah akan beri taufik siapa yang Allah kehendaki min ibadihi, dari hambanya. Nah, li'tinamiha, agar dia menggunakan, memanfaatkan sebaik-baiknya, memperoleh keberuntungan yang besar di musim kebaikan ini. Nah, fa'ata'ahu, sehingga dia taati Allah, wattaqahu, dan dia bertakwa di musim-musim kebaikan itu. Wa khadzala man syaa, dan Allah akan menghinakan orang-orang yang Allah kehendaki. Fa'ado'a amrahu, yaitu orang-orang yang melalaikan, menyia-nyiakan perintahnya. Wa asahu, dan dia isi musim kebaikan itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya dan billah, semoga Allah lindungi kita darinya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Akmala lana, Allah yang telah menyempurnakan untuk kita ad-din, agama ini. Wa atamma alaina nikmah, Allah telah menyempurnakan kenikmatan untuk kita. Wa radiyalana al-islamu dinan, Allah ridho Islam sebagai agama kami. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna min fadlillahi wa ni'matihi, sesungguhnya di antara karunia Allah, nikmat Allah yang sangat besar, yang sangat tinggi, ala ibadihi, pada hambanya, an hayya alahumul mawasim, Allah persiapkan untuk hambanya ini musim al-azimah, musim yang sangat agung. Wal ayyamil fadilah, dan hari-hari yang penuh keutamaan. Litakuna mughnaman litoin, supaya menjadi keberuntungan yang besar bagi orang yang memanfaatkan musim tersebut. Diberi kita, dikaruniai kita oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Wa midanan, dan ini adalah medan. Apa medan? Sudah menjadi bahasa kita. Tempat, ya. Tempat dan waktu, litanafusil mutanafisun, untuk bersenang-senang, untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, wa min a'tami hadhil mawasim, dan paling tingginya musim kebaikan tadi, wa ajalliha, dan paling tingginya ma syahidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi annaha afdalu ayyamid dunya alal itlaq, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari dunia yang paling utama. Kalau ditanya hari-hari paling mulia, paling utama di dunia itu, ala wahya ayyamu asridil hijjah, yaitu hari-hari 10 Dzulhijjah. Itu 10 yang pertama. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin
al-amalus sholih, tidak ada hari-hari ya yang di dalamnya diisi dengan amal soleh, fiha ahabbu ilallah, yang amalan tersebut paling dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, dari hari-hari ini, yaitu yakni ayyamul ashri, hari-hari 10. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah juga mengalahkan jihad di jalan Allah? Qalu walal jihadu fi sabilillah, bahkan tidak bisa dikalahkan oleh pahala jihad di jalan Allah. Padahal dia tidak jihad, nah, tapi bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Illa rajulun, kecuali seorang laki-laki yang berjihad, kharaja binafsihi, keluar dengan dirinya, badannya, bukan hanya uangnya, tapi badannya keluar, wa malihi, dan juga hartanya keluar. Falam yarji min dalika, dan dia tidak kembali lagi. Baru yang seperti itu bisa mengalahkan pahala amal baik di 10 hari Dzulhijjah. Haqqan, kata beliau, benar. Innaha ayyamun mubarakatun, bahwa 10 hari Dzulhijjah ini adalah hari yang penuh dengan barokah. Apa barokah? Penuh kebaikan. Aqsamallahu azza wa jalla, aqsamallahu jalla wa ala biha, bahkan Allah bersumpah dengannya. Wal iqsamu bisyai'i, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, dalilun, menunjukkan ala ahammiyatihi wa jalalati qadrihi, menunjukkan bahwa itu memang sangat penting dan sangat besar keutamaannya, kedudukannya. Kalau Allah Ta'ala, Allah bersumpah wal fajri, demi fajar, walayalin ashrin, dan malam-malam 10. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa ghairu wahidin minas salaf, dan banyak lagi dari salaf wal khalaf, salaf dan khalaf, innaha asru Dzulhijjah, bahwa itu yang dimaksud adalah 10 hari Dzulhijjah. Qala Ibnu Katsirin wa huwa as-sahih, dan ini yang benar, penafsiran yang benar, bahwa walayalin ashrin itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama hatsa fiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong di dalam bulan Dzulhijjah ini alal amali saleh, agar muslimin benar-benar mencurahkan perhatiannya pada 10 hari Dzulhijjah ini, li fadliha, karena banyaknya keutamaannya, wa azimi naf'iha, dan besarnya manfaatnya, wili syarafiz zaman, dan karena mulianya waktu itu, bin nisbati li ahlil amsar, kaitannya dengan berbagai negeri-negeri muslimin. Wasarful makan, dan merupakan pada hari itu mulianya tempat, wahada khasun bil hujjaj baitillahil haram, bagi haji, para haji itu juga ditambah dengan tempatnya, di tempat termulia, di waktu termulia, dan amalannya nanti menjadi amalan termulia. Wali an-nafiha, dan karena pada 10 Dzulhijjah itu yaumu Arafah, ada yaum Arafah, hari Arafah. Wa yaumun nahar, ada hari nahar, penyembelihan. Wa fiha al-udhiyah, kalau ini unta ya, dipotong di pangkal leher. Wa fiha al-udhiyah wal hajj, di 10 Dzulhijjah itu ada udhiyah, kurban,
Wal hajj, ada haji. Qala al-Hafidz fi Fathil Bari, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullah di dalam Fathul Bari, walladzi yadharu, yang jelas, anna sabab fimtazi asri Dzulhijjah, tentang keutamaannya 10 Dzulhijjah, limakanin, karena satu tempat. Ijtima'u ummahatil ibadah fi, karena pada hari itu, pada 10 Dzulhijjah, terkumpul di sana ibu-ibunya ibadah, ummahatul ibadah, ibu-ibu, induk-induknya ibadah. Wahya as-shalah, yaitu salat, wasyam, puasa, was-shadaqah, ada sedekah, wal hajj, dan haji. Wala yata'ti dzalika fi ghairihi, yang itu tidak ada pada selain dari 10 hari Dzulhijjah. Wa su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam ditanya an asri Dzulhijjah, tentang 10 hari Dzulhijjah, wal asril awakhiri min Ramadan ayyuhuma afdal, 10 hari Dzulhijjah dibanding dengan 10 hari Ramadan, mana yang lebih utama? 10 hari Dzulhijjah dan 10 hari terakhir Ramadan, mana yang lebih utama? Fa'ajaba, beliau mengatakan, ayyamu asri Dzulhijjah afdal min ayyamil asri fi Ramadan. 10 hari Dzulhijjah itu lebih utama daripada 10 hari Ramadan. Harinya, siangnya, ya. Walayalil asril awakhir min Ramadan, dan malam-malam 10 hari di bulan Ramadan afdal min layali asri Dzulhijjah, daripada malam-malamnya 10 hari Dzulhijjah. Paham ya? Ya, gitu ya. Kalau siangnya mana yang lebih utama? 10 hari Dzulhijjah. Tapi kalau malamnya 10 hari terakhir Ramadan. Lidah, dari itu, gharwun wala jarmun, la gharwun wala jarmun, hendaknya jangan disia-siakan. Ayah risos salafus saleh. Orang-orang salafus saleh benar-benar haris itu artinya semangat, salafus saleh, ala iktinamiha, untuk benar-benar memanfaatkan 10 Dzulhijjah itu, wal amalu fiha, dan beramal di dalamnya. Faqad kana Sa'id bin Jubair, seperti Sa'id bin Jubair rahimahullah, wa huwa alladzi rawa hadis Ibnu Abbas as-sabiq, yang telah meriwayatkan hadis Ibnu Abbas yang lalu, idza dakhalatil asru ijtihada ijtihadan, kalau masuk 10 hari Dzulhijjah, beliau bersemangat, bersungguh-sungguh, hatta ma yakadu yaqdiru alaih, sampai tidak bisa ditandingi. Wahai saudara muslim, inna idraka asri Dzulhijjah nikmatun azimatun, bahwa mendapati 10 hari Dzulhijjah itu merupakan kenikmatan besar, min ni'amillahi azza wajal, dari kenikmatan Allah azza wajal pada hambanya. Yaqdiruha haqqa qadriha as-salihun, benar-benar dimanfaatkan oleh as-salihun, orang-orang saleh. Al-musammirun, yang mereka ini menyingsingkan lengan baju. Isyarat apa? Kesungguhan, serius. Wa inna wajibal muslim, maka wajib bagi setiap muslim, istisyara hadhihi ni'mah, menyadari, mensiarkan, menyadari, meramaikan nikmat ini. Waqtinami hadhil fursah, dan memanfaatkan waktu ini. Benar-benar jangan sampai lewat begitu saja.
Wadzalika bi an yakhussa hadhil asra bimazinati inayatin. Dikhususkan 10 hari Dzulhijjah ini dikhususkan dengan menambah, ya, bimazidi inayatin, dengan menambah perhatiannya, kesungguhannya ditingkatkan. Wa an yujahida nafsahu bitta'ah, bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh dirinya menjalankan ketaatan. Qala Abu Utsman An-Nahdi, berkata Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, anis salaf, dari ulama salaf, kanu yu'adzibuna, mereka orang-orang salaf, yu'azzimuna salasa asyarat. Orang-orang salaf itu mengagungkan 310 atau 10-3. 10-3 salah ya. Al-asrul akhir min Ramadan, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan. Wal asrul awal min Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Wal asrul awal minal Muharram, dan 10 pertama di bulan Muharram. Nah, namanya apa ya? Berarti apa mengartikannya? 10 310 ya. Wa inna min fadlillahi ala ibadihi, dan di antara karunia Allah pada hambanya, kasratu turukil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Wa tana'u usubut ta'at, dan bermacam-macamnya jalan-jalan ketaatan. Liyadumu nasyatul muslim, untuk senantiasa menjaga agar muslimin itu selalu semangat. Nah, agar muslimin selalu semangat, tidak dihampiri oleh kemalasan, lemot loyo. Wa yabqa mulaziman li ta'ati rabbih wa ibadatihi, supaya muslimin tetap dalam keadaan taat kepada Allah dan tetap dalam ibadah. Itu keutamaan bulan Dzulhijjah. Minal a'malil masnunah fi ayyamil asr, di antara amalan-amalan yang disunahkan di bulan Dzulhijjah. Nah, asyamu, yang pertama siam. Fayusannu lil muslim, maka disunahkan bagi muslim an yasuma tis'a Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam hatha 'alal amali shalih fiha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong untuk beramal soleh di dalamnya. Wasyamu min afdalil a'mali shalih, dan puasa termasuk paling utamanya amalan soleh. Waqad warada ma yadullu ala siyamihi min hadits Hunaidah, telah diriwayatkan hadis yang menunjukkan tentang puasa 9 Dzulhijjah. Hunaid bin Khalid an imraatihi qalat, dari istrinya Hunaidah, dari Hunaidah bin Khalid, haddatsani ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepadaku sebagian istri Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Asyura, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa tanggal Asyura, ini tanggal 10 Muharram, tapi ini Asyura, ini Muharram. 9, 10, 11 atau berapa? 10, tanggal 9, 10, 11 Muharram, atau 10, 11 ya, atau tanggal 9, 10, tanggal 9, 10 atau 10, 11.
Wa tis'an min Dzulhijjah, dan 9 Dzulhijjah. Masalah tati ayat min kulli syahrin, dan 10 hari 3 hari setiap bulan, tengah bulan, yang disebut ayyamul bid. Nah, tanggal 13, 14, 15. 14, 15, 16. 13, 14, 15. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Al-Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yasumuha wa kadzalika Mujahid wa ghairuhuma minal ulama. Ibnu Umar puasa Dzulhijjah tanggal 9, demikian juga Mujahid dan banyak sekali para ulama. Wa aktsarul ulama, dan kebanyakan ulama, alal qauli bisiyamiha, sunnah puasa Dzulhijjah. Walidha qala, dari itu berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, siyamuha mustahabun, berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah itu sunnah istihbaban syadidan, dengan sunnah yang sangat, atau kita sering mengenal apa, sunnah muakkad, sunnah yang ditegaskan, yang dikuatkan. Wa amma man istahara indal awam, adapun yang banyak dilakukan orang awam, min siyami salasi Dzulhijjah, yaitu puasa 3 hari Dzulhijjah. Nah, ya'nuna biha al-yaumus sabi wa samin wa tasi, yaitu tanggal 10, tanggal 7, tanggal 8 dan tanggal 9. Nah, ada orang puasa tanggal 7, 8, 9. Fahadat tahsis, maka penghususan ini la aslalahu, tidak ada asalnya, wala dalila, dan tidak ada dalilnya. Yang mau puasa tanggal berapa? 9. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Puasa, ya. Yang kedua at-takbir wa tahlil, takbir dan tahlil. Yajharu bihir rijalu, laki-laki dengan dikeraskan takbirnya. Wal mar'atu tuhfadu bihi sautaha, kalau perempuan direndahkan suara takbirnya. Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin, tidak ada satu hari, a'dhamu indallah, yang lebih besar di sisi Allah, wala ahabbu ilaihi, dan paling dicintai oleh Allah, al amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr, dari 10 hari ini, yaitu Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlil, perbanyaklah di hari itu at-tahlil. Tahlil baca apa? La ilaha illallah. Wat takbir, dan takbir, takbir bacanya apa? Allahu akbar. Wat tahmid, kemudian tahmid, alhamdulillah, dan biasanya dirangkai, ya. Bahasa kita takbiran, ya. Walaupun takbiran itu terangkai 3 ini, tahlil, takbir, dan tahmid. Qala al-Bukhari rahimahullah, wa kana Umar, adalah Umar radhiyallahu anhu, yukabbiru fi kubbatihi, beliau Umar takbir di kubahnya, bimina, di Mina, fayasma'uhu ahlul masjid, sehingga didengar oleh orang yang di masjid. Fayukabbiruna, maka dia bertakbir mengikuti takbirnya Umar. Wa yukabbiru ahlil aswaq, sampai bertakbir orang-orang di pasar. Hatta tartaju mina takbiran, sampai penuh Mina dengan takbir. Waka gemuruh, gitu bahasa kita, ya, gemuruh takbirnya. Wakana Ibnu Umar yukabbiru bimina, demikian juga Umar putra Ibnu Umar, Abdullah putranya Umar, bertakbir di Mina. Tilkal ayyam, pada hari itu. Wa khalfas sholawat, dan setiap selesai sholat. Wa ala firashihi, di tempat tidurnya.
wa fi fustatihi, dan di tempat-tempat istirahatnya, wa majlisihi, dan tempat-tempat duduknya, wa mamsyahu, dan di tempat di jalan-jalan, tilkal ayami jami'aha semuanya takbir di jalan, di tempat, cuma nggak di tempat-tempat kotor ya, kalau di kamar mandi tidak boleh di situ. Nah, Wakana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yahrujani ila suq, keduanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar. Nah, fi ayyamil asri yukabbirani, dalam rangka takbir saja, ke pasar untuk bertakbir. Nah, wa yukabbirun nasu bitakbirihima, maka manusia ikut bertakbir. Sak pasar gemuruh ngikuti siapa? Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Pahala besar, beliau takbir dapat pahala, kemudian mendapat pahala sebanyak orang yang ngikuti. Wa takbiru nau'an, takbir itu ada dua, mutlakun wa muqayyadun. Mutlak dan muqayyad. Mutlak ini bahasa kita, muqayyad ini terbatas. Berarti ini lawannya terbatas apa? Bahasa kita memang seperti ini, sudah bahasa Indonesia nih, mutlak ya, artinya tidak terbatas. Fal mutlaku, takbir yang mutlak, fi sairil wakti, di seluruh waktu, min awalil asri ila akhiri ayami tasyrik, dari awal tanggal 1 sampai akhir hari tasyrik. Tanggal berapa? 13 menjelang maghrib itu habis ya. Jadi tanggal 10 itu Id, 11, 12, 13. Berarti hari tasyrik itu 3 hari. Nah, waktu penyembelihan itu 4 hari, mulai dari hari Id ditambah 3 hari. Nah, sampai maghrib, menjelang maghrib hari ke-13. Berarti 13 hari ya takbir. Wal muqayyadu, adapun takbir yang muqayyad, ai al muqayyad bi adbaris salat, yaitu dibatasi ketika akhir salat. Selesai salat di habis salam takbir. Wa yabda'u min fajri yaumi Arafah, dimulai dari fajar hari Arafah. Li ghairil hujjat, bagi selain haji ya. Ila akhiri ayyamit tasyrik, sampai akhir hari tasyrik. Yang dimulai fajar hari Arafah ini kalau selain orang yang di Arafah ya, selain orang yang haji. Nah, seperti kita mulainya fajar hari Arafah. Nah, muqayyadan bi adbaris salat, dibatasi setiap akhir salat. Ammal hajj fayubda'u min hina yarmi jumratal aqabah yaumal id. Adapun para haji dimulai dari ketika melempar jumrah aqabah pada hari Id. Wa qad dalla ala masyru'iyati dzalika al-ijma'. Ini dalilnya adalah ijma' wa fi'lus sahabah radhiyallahu anhum, dan amalan sahabat. Wasiqut takbir, kalimat-kalimat takbirnya ada di sini bawakan 3 ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Ini yang pertama ya. Bi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Ini yang pertama, bentuk pertama. Yang kedua, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, dan ini yang ketiga. Kalau ini takbirnya berapa? 2. Nah, kalau ini 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di sini takbirnya juga berapa kali? 3. Ini yang akhir 3 setelah la ilaha illallah. Ini tahmidnya, ini tahlilnya, ini takbirnya ya. Nah, yang banyak kita dengar yang mana? Yang ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ya. Cuma di sini lihat koma-komanya ya, karena seringnya kita dengar nyambungnya ke sini. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di sini katanya dibaca 1 sama. Hah? 2, enggak 3 ini kan. Iya. 2, bacanya 2. Ini padahal berapa? 3. Jadi ngaji itu tujuannya benahi ya. Yang enggak benar dibetulin supaya lebih mencocoki nas. Nah, kalau yang atas 2 pertama sebelum tahlil, kemudian 2 setelah tahlil, kemudian tahmid ya, ditutup dengan tahmid. Yang pertama tidak ada apanya, tahlil dan tahmidnya, cuma takbir saja. Yang biasa, yang bentuk ketiga perlu pembenahan ya. Jadi bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu kalau ikut koma-komanya ini. Yang sering kita dengar Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu ya kan. Tapi enggak benar ya. Nah, kurang 1 belakangnya. Dan ini kalau bisa jangan nyambung karena ini juga koma. Nah, qala fi subulus salam wa fi syar'i sifatun katsiratun. Di dalam syar'i ada beberapa sifat wa ihtihsanat. Ada orang-orang yang membaca takbir dengan berbagai cara. Wa ihtihsanat. Nah, ihtihsan itu dianggap baik. An iddatin minal a'imah, dari beberapa imam-imam. Wa huwa yadullu ala tausiati fil amri. Tapi di sini diterangkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitabnya Subulus Salam tentang sifat tadi, selain yang 3 yang disebut tentang cara atau bentuk takbir. Imam-imam yang lain menyebutkan bentuk-bentuk lainnya. Makanya di sini disebutkan berbagai bentuk macam-macam tadi, menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang luas.
Nah, wa itlaqul ayah yaqtadi dzalika, dan ayatnya menunjukkan yang seperti itu. Bahwa tadi ya misalnya bentuk-bentuk asalkan memang bentuk-bentuknya ada, itu tidak masalah. Nah, fahariyun bina nahnul muslimin, maka bersemangatlah atau bersungguh-sungguhlah kita sebagai muslimin an-nuhiyya hadhihi sunnah, untuk menghidupkan sunnah ini, allati hujirat fi hadhil ayam, yang saat ini sudah banyak ditinggal oleh muslimin. Wa takadu tunsa, hampir-hampir sudah dilupakan. Hatta min ahli shalah, bahkan oleh tokoh-tokohnya pun. Wal khair bikhilafi ma kana alaihi salafus saleh, berbeda dengan salafus saleh. Makanya biasanya ada namanya takbir keliling, ya. Ada riwayat tadi di jalan-jalan. Cuma kalau di KTI itu masalah ya. Malah mainan joget-joget, nah itu pakai mercon-mercon gitu, sehingga menghilangkan takzimnya. Nah, di sini takbiru fil masjidi wa fi baitika, takbir fil masjidi wa fi baitika wa fi suq wa fi tariqika wa dzakir bihi ahlak, maka bertakbirlah ketika di masjid, di rumah, di pasar, di jalan. Wa dzakir bihi ahlak, dan ingatkan keluargamu. Wa awid auladaka, dan latih anak-anakmu ala dzalika, untuk bertakbir. Nah, yang ketiga at-taqarrub ilallah bidzabhil adahi, yaitu dengan menyembelih korban. Nah, ini masih ada sampai 5, mungkin kita lanjutkan Sabtu depan. Nah, mungkin ada yang ditanya sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.